Selamat Oke, sore. selamat sore. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan, saya Uti saya Uti Solihah. Solihah. Saya Ketua Saya Jurusan Ketua Ilmu Jurusan Kementerian Ilmu dan Kementerian dan Lingkungan, dan Lingkungan, dan di sini di sini saya yang saya akan yang akan memandu memandu acara sore acara ini. sore ini. Oke, Oke, sebelumnya saya sebelumnya saya jelaskan sedikit jelaskan sedikit terkait dengan terkait dengan jurusan Ilmu jurusan Kementerian Ilmu dan Kementerian dan Lingkungan. Lingkungan. Jadi di Jadi di JIKL ini JIKL ini ada ada dua program dua program studi. studi. Yang Yang pertama yaitu pertama Teknik yaitu teknik Material dan material dan Metalurgi, metalurgi, dan yang dan kedua yang adalah kedua Teknik adalah teknik Lingkungan. lingkungan. Nah, Nah, pada acara pada gosip acara sore gosip ini, sore ini, ya, gosip ITK gitu, ngobrol asik bersama program studi di ITK asik yang bersama kali ini akan program studi di ITK dipaparkan terkait yang kali dengan ini akan program studi dipaparkan Teknik terkait Material dengan dan Metalurgi. program studi teknik material dan metalurgi. Jadi di sore hari ini nanti Jadi ada di sore hari ini beberapa nanti hal yang ada akan disampaikan beberapa gitu hal yang akan dengan disampaikan gitu tiga dengan narasumber, tiga narasumber. yaitu yang pertama koordinator program studi Teknik Material dan Metalurgi nanti akan disampaikan langsung oleh koordinator studi ya, oleh Bapak Jatmoko Awali STMT. Beliau ini alumni dari SMA Negeri 5 Balikpapan gitu. Kemudian kemarin menempuh S1 S2-nya di Universitas Brawijaya. Kemudian di sini kami juga mendatangkan alumni dari Teknik Material dan Metalurgi ITK. Ada Mbak Saima Rinda. Beliau ini alumni dari SMA Negeri 1 Tanah Grogot. Sekarang setelah lulus dari ITK, kemudian beliau langsung S2 nih di Jepang, di Saga University. Mungkin nanti pas materi bisa dijelaskan lebih banyak ya. Kemudian yang terakhir narasumbernya ada Muhammad Rizky Asidik. Ini mahasiswa tingkat akhir di Teknik Material dan Metalurgi. Oke, untuk yang pertama ini kita bahas kupas tuntas tentang teknik material dan metalurgi. Mungkin di sini masih banyak yang ini ya, apa sih teknik material dan metalurgi itu gitu. Kan tidak seperti mungkin prodi yang umumnya gitu, yang lainnya yang meskipun gini lebih general dan orang langsung tahu gitu apa yang dipelajari. Kalau teknik material metalurgi ini kan agak unik gitu ya, dan belum banyak gitu di Indonesia. Oke, langsung saja mungkin ya saya serahkan ke Pak Jatmoko Awali untuk menyampaikan. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat sore. Pertama-tama saya ingin merefresh dulu. Banyak teman-teman yang sebenarnya bingung. Sebenarnya material metalurgi itu apa? Apakah itu ilmu bangunan? Sebenarnya kan begitu. Banyak yang menanyakan begitu. Bahkan guru sama saya sendiri bingung. Latar belakangnya teknik material. Material itu apa? Apa itu ilmunya ilmu bangunan? Berarti sama dengan tukang dong. Kalau sama dengan tukang berarti mending kita habis SMA atau SMK langsung kerja gitu. Tidak ya, mungkin tidak seperti itu. Nah, yang pertama itu saya gambarkan sedikit. Awal mulanya teknik material itu adalah pecahan dari teknik mesin. Kalau kita ngomong ilmu teknik mesin itu adalah ilmu yang merancang komponen mesin pesawat, mesin mobil, dari aerodinamisnya sampai dia bisa terbang, mobil itu bisa melaju tanpa hambatan angin. Jadi kalau misalnya kita ngomong sedikit saja tentang teknik mesin, kita bisa merancang sebuah mobil itu utuh sampai jadi. Tapi tapi ada di situ pengecualian sedikit. Teknik mesin bisa dipecah lagi, ada aerodinamikanya, ada materialnya. Nah, materialnya itu yang mengembang sendiri. Misal, kita ngomong di bodi mobil. Awalnya bodi mobil kebanyakan bodinya plat. Mau lebih murah lagi, bodinya plastik. Ya kan? Nah, kita harus memikirkan anak-anak material atau teknik material memikirkan itu, mana yang cocok, mana yang kurang pas. Misal kita ngomong di mobil Fortuner sama Agia, pasti ngomongnya mahal sama murah, ya kan? Kalau ngomong mahal sama murah pasti ada ada kondisi kualitas dari bodi itu sendiri. Ada yang platnya tebal, ada yang platnya tipis, ada yang bempernya itu mobil-mobil sekarang bemper kalau kita ketok itu bunyinya cuman tek, ada yang bunyi teng gitu kan berarti itu kualitasnya berbeda. Nah, di situ contohnya.
Nah, kemudian ada juga yang sering kita pakai sehari-hari, misalnya kemasan Coca-Cola. Kemasan Coca-Cola itu tidak semerta-merta hanya misal kita ngomong aluminium. Tidak, masa aluminium langsung jadikan kemasan. Tidak, di dalamnya itu ada lapisan lagi plastik yang kita si teknik material itu merancang bisa untuk dipakai diperjualbelikan gitu. Kemudian ada botol plastik, kemudian kaleng dan sejenisnya. Nah, itu gambaran kecil. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Nanti saya tidak bisa menjelaskan lebih detail, maksudnya tidak bisa terlalu mendalam, takutnya nanti teman-teman pada bingung. Saya menjelaskan gambaran umumnya saja dulu. Ada di lingkungan kita, bagaimana kita melihatnya dulu, bagaimana kita memilah atau memilih. Nah, kita bisa tahu material itu, teknik material, metalurgi itu sebenarnya apa sih? Ya, mungkin itu yang bisa Oke. sedikit saya jelasin dulu. Oke, berarti kalau saya pernah ini Pak ya, ada yang menganggap bahwa teknik material metalurgi, oh nanti saya lulus itu saya jualan material nih, material bayangannya di sini adalah material bangunan gitu. Jadi bukan seperti itu ya. Iya, Ini bukan. eh tolong maksud saya setelah ada pemaparan ini berarti kan sudah banyak gambaran nih untuk calon adik-adik ya yang Betul. mau mendaftar gitu, mau kuliah. Hmm, Jadi tidak seperti itu teknik material dan metalurgi. betul, betul. Kemudian Jadi ya uh-uh, lebih lebih detail lagi sebenarnya. kalau secara ini Pak lulusannya sendiri itu seperti apa Pak ya? Kalau di TMM sebagian besar bidang pekerjaannya misal atau menjadi Sebagian apa gitu. gini, Hmm. harapan kami, harapan ITK ya sebenarnya sesuai dengan bidangnya gitu kan, Hmm. sesuai benar dengan bidangnya. Tapi ada pun kondisi di lapangan, ya harap mengikuti kualitas yang terjadi di lapangan. Ya. Nah, sebagian besar ini mahasiswa kami yang sudah lulus, sudah banyak yang bekerja di eh, perusahaan-perusahaan perusahaan swasta, misalnya seperti Hmm. Komatsu, PT Citra, PT Sagatret, PT Kawan Lama, PT Altrak. Hmm. Nah, itu sebagian besar di situ. Nah, ini kan lulusan kami baru sekitar 200-an. Jadi maaf, baru 100-an. Jadi belum belum begitu menyebar. Harapannya nanti setelah ini lulus lagi, ini menjadi tambah banyak lagi alumni-alumni, jadi bisa saling berbagi lagi. Oke. Gini, kalau saya lihat kan teknik material metalurgi di Indonesia memang masih sedikit, terutama di wilayah timur mungkin di TK ya yang ada gitu. Eh, Bisa dijelaskan mungkin Pak ya keunggulan dari teknik material metalurgi di TK sendiri ini mungkin nanti bisa menjadi daya tarik gitu bagi adik-adik mahasiswa yang mau mendaftar. Ya, jadi sedikit menceritakan ya, kenapa sih nanti ujung-ujungnya kenapa sih memilih teknik material gitu kan? Ya. Yang bahasannya masih asing. Kalau teknik sipil sudah sering dengar, ya kan, teknik industri sudah sering dengar, teknik material ini masih cukup baru. Tapi di luar sana ini sudah sangat advance, sudah sangat Hmm. terkenal ya. Tapi di Indonesia masih sangat baru untuk uh, telinga orang Indonesia. Jadi begini, Hmm. pertama untuk di TMM ITK sendiri itu pertama tidak banyak prodi yang ada di Indonesia, apalagi di ITK ini salah satunya di TMM, maksudnya teknik material di Kalimantan, satu-satunya juga di wilayah timur, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa jadi spesial? Karena dia pecahan dari teknik mesin, ilmunya fokus, ya ilmunya fokus dari teknik mesin. Yang berikutnya adalah ilmu teknik material sangat berkembang dan jika dipecah menjadi prodi-prodi lagi sendiri, ya sangat berkembang. Yang seperti yang tadi saya bilang, misalnya mobil, tidak hanya mobilnya aja dari bodinya saja, tapi bannya juga bisa eh, jadi ilmu sendiri. Velgnya itu dipelajarin juga, ya. Tapi tekanan anginnya tidak, itu masuk ke mesin. Untuk yang materialnya kita di secara fisiknya, mungkin itu. Oke, mungkin bisa juga ini Pak diberitahukan kepada mungkin ini lagi
kepada halayak yang lagi nonton ya, program-program unggulan nih yang sudah dilaksanakan di TMM ITK, misal mahasiswanya kayak sampai misal Mbak Saima ini sampai akhirnya bisa S3 kan ada program-program gitu sebelumnya yang telah dilakukan gitu. Ya, jadi sedikit cerita ya. TMM ITK atau Teknik Material Metalurgi Institut Teknologi Kalimantan ini sudah terakreditasi B. Nah, kemudian kalau kita ngomong kerjasama, kita sudah punya kerjasama internasional. Itu di Saga University, Jepang. Kemudian yang nasional pun juga udah banyak. Seperti UI, ITB, ITS, Unmul. Nah, kemudian sejak 3 kali, kita sudah sering juga melakukan pertukaran pelajar. Atau biasa disebut Sakura Science. Dari tahun 2017. Yang pertukaran pelajar ini selama 10 hari. Kemudian kita juga datangkan ini alumni kita yang mengikuti Sakura Science yang pertama, si Saim Harindasari, yang sekarang juga posisinya masih di Jepang. Nanti bisa ceritakan sedikit kondisinya bagaimana Sakura Science itu, ya kan. Kemudian ini yang baru, ada program magang ke Jepang. Ya, terpilih 3 mahasiswa. Tapi karena kondisi pandemi ini, jadi agak tertahan dulu. Namun kondisinya sekarang lagi proses belajar bahasa Jepang. Jadi menunggu berita dari Jepang bisa masuk ke Jepang apa enggak. Nah, itu kita persiapkan dulu. Tapi sudah ada kontrak untuk program magang Jepang. Ya, jadi teman-teman nanti yang mau memilih TMM, wah ini ada kesempatan ini. Magang ke Jepang ini luar biasa. Selama minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Tergantung dari perusahaannya nanti. Nah, kemudian perusahaannya di mana? Nanti perusahaannya di manufaktur. Kemudian ilmunya ya, sedikit cerita ilmunya. Ilmunya kalau kita ngomong itu kan tadi kan saya sudah ngomong di bentuk fisik ya, dari sebuah mobil atau pesawat. Tidak hanya di situ. Jadi kita bisa lihat juga dari ilmu dari contoh analisis kegagalan. Kita ngomong saja misalnya HP. HP kalau kita kantongin, ya kan, HP yang sekarang bodinya kan aluminium, berbeda sama yang dulu. Kita masukkan di celana yang cukup ketat, di celana levis gitu, tak sengaja bengkok. Kenapa? Kita bisa analisa. Sekalinya ada tekanan yang berlebih, mengakibatkan material itu bengkok atau kerusakan. Itu contohnya sih seperti itu. Bagus juga nih ya. Kalau handphone kan rasanya semua orang pakai gitu ya. Jadi kenapa kok kadang dikantongin sampai bengkok kayak gitu? Oh, berarti itu terkait dengan materialnya gitu ya. Tergantung materialnya. Dan ini saya rasa bagus sekali gitu kan, dari teman-teman TMM ini masih banyak kesempatan gitu untuk ke luar negeri gitu, ke Jepang gitu ya, dari 2013 kemudian sampai 3 kali sudah ya, sampai di tahun 2019. Oke. Dan ada magang juga. Kemudian kalau yang gini Pak, terkait dengan dosen gitu ya, kan kalau di ITK kan terkenal dengan dosen-dosennya yang masih muda gitu. Betul. Kemudian kalau yang dosen di TMM sendiri seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga. Jadi begini ya, betul ya. Dosen-dosen TMM ini rata-rata masih muda. Kalau bisa dirata-ratakan umurnya mungkin paling 29 tahun lah. Belum ada yang 30. kecuali saya. Gitu kan. Tapi itu menjadi poin lebih karena kita mempunyai semangat yang lebih, punya waktu yang lebih untuk membangun TMM ini. Ya. Satu dosen kami juga sedang kuliah di Keio University. Ya, Keio ya, Seima ya. Kalau saya Keio University sedang melanjutkan studi S3-nya, Bu Yunita Triana. Sebagian dosen kami juga ada lulusan dari ITB, dari ITS, dari Taiwan, dari UGM, ya, dan semuanya insya Allah rata-rata dari universitas terbaik di Indonesia. Gitu. Oke.
Mm, Berarti keren ya. Maksudnya kita ITK kampus baru, tapi tetap betul, gitu masih mempunyai kesempatan gitu kalau ada usaha gitu. betul. eh Gini Pak, kalau ini kan lagi mungkin lagi di anu ya apa, lagi disenengin nih sama orang-orang. Kalau prodi-prodi apa sih kan di Kalimantan nih ya khususnya kan oil and gas gitu. Kalau dari teknik material metalurgi sendiri, kira-kira ada nggak ya kesempatan untuk bekerja di sana? Oh bisa, bisa. Justru Bisa. justru justru di oil and gas itu paling banyak diperlukan. Contoh ya, contoh. Kan pipa yang oil and gas kan pasti ngomongnya di pipa ya. Di pipa kan Hmm. pasti bahannya baja, stainless, segala macam. Tidak bisa serta-merta langsung jadi muncul gitu. Yang merancang, yang mendesain, yang mengkomposisi itu orang-orang material justru. Hmm. Sampai dia penyambungan dengan proses pengelasan, ya. Nah, teknik kelas itu ada juga dipelajarin di teknik material, ya. Jadi malah malah justru untuk oil and gas ini sangat penting juga dari TMM ini ya. Bukan, jangan berpikir karena kita kok ngomongin dari tadi mobil, sekalinya di oil and gas sebenarnya bagus, malah malah Iya. lebih baik gitu. Banyak ya, nanti contohnya yaitu yang saya bilang tadi, pepipaan segala macam. Hmm. Bukan hanya pipa saja sebenarnya, eh, apa namanya, konstruksi bangunannya harus terhindar dari korosi segala macam. Nah itu harus bisa ditangani. Nah itu salah satunya bagaimana ya, lewat dari eh, anak-anak teknik material ini gitu Oke. ya. Jadi kayak yang meracik gitu kayak material atau yang menganalisa material apa sih yang paling sesuai misal untuk Betul. pipa perpipaan di oil and Mm-mm. gas. Oke. Sampai dia tahan Kemudian korosinya. mm-mm. Kalau ini berarti ada sertifikasi juga Pak Yan ya untuk teman mahasiswa gitu Bisa. di TMM. Kalau bisa cerita sedikit lagi, kan tadi kan kita ngomong ke analisa kegagalan. Analisa kegagalan kan Hmm. macam-macam, ada dia korosi, ada bisa materialnya itu sendiri, ya. Hmm. Nah, kemudian kalau kita melihat sertifikasi itu banyak. Misal kita contoh tadi penyambungan, penyambungan menggunakan metode LAS, berarti sertifikasinya ialah sertifikasi pengelasan. Nah, itu Ah, biaya oke. untuk gajinya lumayan cukup besar, karena Hmm, kita hmm, dibayarnya mungkin bisa sampai hitungan per jam, ya, hmm. untuk per jam. Padahal kita cuma ngecek checklist, checklist selesai dibayar gitu. Ya, Oke. tergantung tingkatannya bagaimana. Nanti sampai di luar negeri, internasional itu bisa. Ada yang di maaf, maksudnya di Indonesia sendiri sudah cukup banyak Hmm. gitu. Itu tidak hanya di sertifikasi pengelasan, ada sertifikasi untuk non destruktif non destruktif test. Artinya apa? Eh, ada sertifikasi misal seperti sertifikasi korosi, ya, pengecekan korosi itu bisa banyak juga. Hmm. Itu orang tidak tidak sembarangan orang, apa hanya lulusan TMM bisa melakukan sertifikasi itu, tidak. Tapi Hmm. TMM mempunyai ilmu dasarnya untuk melanjutkan sertifikasi yang Oke. berkualifikasi, nanti bisa dipakai di industri seperti itu. Bagus nih, sudah ada bekal ya selama di Betul. perkuliahan gitu. Kalau ini Pak, mungkin saya tadi kan sudah menanyakan bagaimana dosennya yang masih muda gitu. Kan kalau masih muda biasanya lebih produktif nih. Eh, Kira-kira prestasi dari dosen Pak, mungkin dari penelitian atau dari yang lainnya? Ya, kalau penelitian dari yang lainnya tadi saya seperti bilang tadi, kita ada beberapa dosen, ada satu Hmm, dosen lagi kuliah di Jepang. ya. Kemudian ada penelitiannya ini masih tarafnya nasional, kita masih berkembang terus, Hmm, masih bekerja sama. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang datang gitu, kita berkembang bersama. Kami tunggu di ITK untuk membangun bersama gitu ya. oke. Gitu. Oke, itu memungkinkan untuk melibatkan mahasiswa Pak ya? Bisa, sangat bisa, dan kami sangat berharap bantuan dari mahasiswa gitu. Yang Bagus berkembang nanti nih. yang berkembang kan bukan 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 materialnya saja, teknik materialnya Hmm, saja, tapi kan hmm, mahasiswanya yang di luar sana nanti berkembang. ya, Ya, seperti itu kan ya. mereka harapannya begitu. Gitu. Ya. Oke, mungkin dari pemaparan tadi ya, dari awal live sampai sekarang kan banyak dijelaskan terkait dengan apa itu teknik metalurgi. Kemudian sekarang mungkin dari adik-adik yang mau mendaftar kuliah nih kan mau mengikuti UTBK nih Pak.
Nah, Mm-mm. mungkin bisa dikasih gambaran tahun lalu seperti apa UTBK untuk di Ya, Prodi TMM. oke. Untuk yang kita ngomong kuota dulu ya, kuota tahun Ya. ini TMM sendiri atau ini dari keputusan ITK sendiri, jalur SNPTN itu sekitar 20%. Sorry, maaf. Hmm. Sekitar ya 20%, kemudian SBMPTN melalui ujian UTBK nanti di bulan Juli itu sekitar 75%. Sisanya itu mandiri itu ada 5%. Nah, Oke. itu untuk kuota. Untuk keketatannya sendiri dari tahun 2016 hingga 2019 itu mengalami peningkatan gitu ya. Di tahun 2019 itu kuota keketatannya 1:3,6. Kemudian nilai rata-rata UTBK dari tahun ke tahun itu rata-ratanya sekitar 526,99, sekitar segitu. Tapi mungkin Hmm. nanti ada perbedaan sedikit di tahun ini, tapi teman-teman saya yakin calon mahasiswa nanti sudah punya gambaran sebenarnya nilai UTBK ini sebenarnya sudah dikonversikan, mereka sudah paham sebenarnya, teman-teman ini sudah paham. Mungkin ada Iya. perbedaan sedikit ya, bisa dikonversikan lagi. Mm-mm. Iya. Jadi ini calon mahasiswa nanti ya, adik-adik yang mau mendaftar tahun lalu segitu gitu 529. Tapi Betul. ya itu jadikan acuan minimal mungkin ya. Jadi bisa diusahakan lebih gitu supaya lebih gampang nanti ketika memilih program studi. Oke, Ya, ini saya mohon izin beralih ke alumni dulu Pak ya untuk sharing-sharing oke, silakan. pengalamannya gitu kan. Betul. Iya nih Mbak Saimarinda. Ini Ya, lagi di Jepang nih. Mungkin bisa di ini perkenalan diri dulu ya. oh Pakai ya. bahasa Jepang mungkin. Oh, Oke, silahkan. wah, cinta deh kalau tanya saya enggak. Ya, jadi saya dulu angkatan 2013 di Teknik Material Metalurgi ITK. Lalu Hmm. saya tahun 2017 untuk SMA sendiri. Dulu saya dari SMA N1 Tanah Grogol. Mungkin halo buat Hmm. adik-adik yang dari SMA N1 Tanah Grogol. Sekarang kegiatannya saya di sini sedang menempuh master degree atau jenjang S2 di Hmm. University. Oke. Keren nih lagi di sana ya. Berarti kemarin sudah nggak mudik berapa lama nih ya di sana ya? Terakhir pulang kampung tahun kemarin sekitar bulan September, jadi Oke. Ya udah setahun lebih lah ya, setahun setengah. Mungkin ini gimana nih kan ini lagi COVID ya. ya. Kalau di Saga ya di Jepang sana seperti apa kira-kira kondisinya, Saima? Jadi kalau dibandingkan dengan negara asal, negara Indonesia, alhamdulillah di sini kasusnya lebih sedikit. Alhamdulillah. Allah. Eh, Doakan Indonesia juga ya. saya selalu mendoakan juga buat teman-teman, buat keluarga jaga kesehatan. Ya terus, tapi sampai sekarang juga kampus saya masih ditutup. Hmm. Tapi alhamdulillah mulai awal minggu ini saya sudah boleh balik lagi ke lab karena posisi sekarang semester akhir sedang mengerjakan tesis. Jadi saya boleh ke lab, saya mengerjakan eksperimen seperti itu, lalu langsung keluar. Oke, di lab berarti ini lagi tesis ya? Ya, sekarang sedang semester akhir, mohon doanya Semester teman-teman. akhir. Oke. Semoga segera lulus juga ya. Amin. Terus saya dengar katanya juga langsung S3 gitu. Ini keren nih Mbak Saima, ini kan alumni Teknik Material Metalurgi ITK. Kemudian 2013 ikut program Sakura Science gitu kan. Kemudian berangkat ke Jepang S2 tahun berapa ya kemarin ya? Jadi prosesnya dulu awalnya saya diajak oleh Bu Yunita untuk ikut Hmm? program Sakura Science itu. Jadi kami berdua berangkat pertama kalinya itu dari TK mengirimkan untuk Sakura Science program. Dulu berangkatnya kami Januari 2018, tapi prosesnya sudah mulai dari akhir tahun 2017. Nah, kemudian dalam waktu 10 hari di Jepang itu, pertukaran pelajar itu,
Jadi di situ saya dikenalkan dengan profesor saya yang sekarang di lab yang sekarang. Ya, kebetulan dulu tugas akhir saya karena korosi atau elektrokimia, dan lab sekarang juga tentang bioelektrokimia. Jadi kami ngobrol di situ. Terus juga kebetulan waktu itu mereka sedang buka pendaftaran menerima untuk mahasiswa baru S2 begitu. Jadi akhirnya saya berkas di situ dan alhamdulillah akhirnya diterima. Jadi mulai kuliah S2 waktu itu Oktober 2018. Oke, keren ya. Dapat beasiswa dari Jepang lagi ya, dari Max ya kalau nggak salah ya. Terus S3 juga katanya ini sudah mulai proses untuk beasiswanya di Max juga gitu. Insya Allah. Duluin dosennya juga nih ternyata. Gak apa-apa kan, tetap aja. Itu kan kesempatan masing-masing orang ya. Kemudian gini, sekarang itu kan Rinda saat ini gitu ya. Mbak Saima Rinda gitu. Saat ini di Jepang. Kemudian ini kalau boleh flashback nih ya. Dulu kenapa kok memilih TMM ITK gitu? Kan banyak kampus-kampus lainnya yang lebih besar gitu ya. Benar-benar. Jadi apa ya? Dulu itu sebenarnya masuk ITK kalau bisa dibilang karena penasaran. Jadi dulu bapak saya, orang tua saya kebetulan datang pulang-pulang bawa brosur tentang ITK. Kebetulan waktu itu kampusnya belum jadi, baru ada nama. Terus brosur itu ya disebutkan 10 jurusan yang ada. Terus saya melihat nih nama teknik material metalurgi. Wah, apa nih, saya belum pernah mendengar gitu sebelumnya. Terus habis itu barulah cari tahu ini jurusannya apa, terus prospek kerjanya gimana. Nah, mulai dari cari tahu itu ternyata jurusannya ini waktu itu kurang dari 10 ada di Indonesia. Saya tuh mikir, berarti ini nanti prospeknya besar sekali gitu di industri. Kemudian ya udah akhirnya saya coba daftar, dan akhirnya ikut tesnya. Terus ya alhamdulillah lulus. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ya memang karena diri sendiri kan ya masuk ke ITK, bukan karena dipaksa kan. Dan memang dari awal niatnya sudah bagus nih, akhirnya sampai lulus, sampai akhirnya sampai sekarang bagus terus nih. Alhamdulillah ya. Terus gini nih, kan dulu angkatan pertama kuliah masih di kampus ITS ya. Benar. Kesan pesannya nih menjadi mahasiswa angkatan pertama TMM ITK gitu. Bisa disampaikan di sini. Jadi bisa dibilang kuliah 4 tahun di ITK ini salah satu yang tidak bakal saya lupakan di kehidupan saya. Jadi karena dulu bangunan belum jadi, 2 tahun pertama kami mahasiswa dititipkan di ITS. Setelah 2 tahun gedung pertama berdiri di Balikpapan, akhirnya kami pindah ke Balikpapan. Waktu di Balikpapan juga, walaupun gedung cuma 1, alhamdulillah, tapi proses belajar mengajar itu tetap berjalan dengan sangat baik. Terus juga seperti yang Pak Jarno bilang sebelumnya, karena dosen-dosennya muda, bagi saya sendiri itu justru memacu gitu setiap perkuliahan. Jadi apa ya, suasananya lebih enjoy gitu karena gap umur dengan dosen itu tidak begitu jauh. Jadi bisa sharing apa aja ya, nggak hanya materi kuliah gitu ya. Sampai sekarang ya. Gini, ya. Terus juga ada lagi kah? Karena saya angkatan pertama, jadi kami waktu itu cuma ber-12 orang. Jadi benar-benar kemana-mana itu bersama gitu, solidaritasnya tinggi lah. Oke. Tadi sudah dijelaskan kuliah di Saga ya. Kalau boleh tahu ini kan belum tahu ya kenapa kok sampai memutuskan ya saya berangkat ke Jepang. Itu kan bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Mungkin orang tua akhirnya iya Mbak silahkan berangkat gitu. Terus dari Mbak saya mau sendiri kok oke, saya siap gitu. Kira-kira seperti apa itu ya untuk membulatkan tekadnya itu loh di awal. Ya, sebenarnya mulai dari SMA, mimpi saya itu udah harus bisa sekolah di luar negeri begitu. S1 menurut orang tua saya masih terlalu muda. Jadi akhirnya saya urungkan niat dan ya sudah,
kuliah di Indonesia saja di TK. Terus akhirnya setelah mau lulus di TK, karena orang tua juga sudah merasa oh iya umur saya juga sudah lebih matang dari sebelumnya, terus karena ini memang kemauan saya dari dulu gitu, akhirnya ya sudah ayo kita coba cari kemana gitu, ke luar negeri. Kebetulan waktu saya juga dosen pembimbing saya dulu yaitu Bu yang sedang kuliah di Jepang juga, di Tokyo, di Keio. Nah, jadi dikenalkan dengan profesor yang sekarang itu lewat Bu Yunita, dan akhirnya saya di sini. Oke, keren ya. Senang saya ngeliat ini perjalanannya ini loh. Memang sudah ada tekad gitu ya, sudah ada niat dari dulu gitu kan, sehingga itu harus dikejar gitu. Kalau Rinda ini kan langsung nanti kemarin habis dari ITK langsung S2 sekarang ini dan mau lulus insya Allah ya di bulan Agustus ini, kemudian kemungkinan besar akan langsung lanjut S3 gitu karena beasiswa juga sudah dilengkapi semua gitu kan. Nah kemudian masih komunikasi sama teman-teman alumni nggak? Ini saya mau ngetes nih kira-kira hubungan di alumni seperti apa nih sama teman-teman gitu. Kalau dibilang intens, sebenarnya tidak intens gitu. Cuma kadang kami karena punya grup gitu ya di WhatsApp, di Line, kadang masih chatting gitu. Waktu kemarin juga kami video call gitu rame-rame. Untungnya karena cuma 14 orang, jadi sedikit bisa gitu. Bisa ya, aman ya. Ya. Terus tahu nggak yang teman-teman sekarang kerjanya di mana gitu, masih komunikasi berarti ya? Masih alhamdulillah, jadi seperti teman saya ada yang di PT Komatsu, di Balikpapan, terus selain saya juga ada satu orang lagi, sekarang dia sudah dosen karena sudah menyelesaikan S2-nya, sekarang dosen di Universitas di Lamongan, kemarin S2-nya di ITS? Ya. Oh iya ya, berarti lumayan banyak ya yang lanjut nih ya. Sidik nih, sabar-sabar ya, saya masih mau ngupas tuntas nih. Gimana nih yang alumni kan ya, biar sharing dulu. Terus ini, oke, saya ada yang kelewat tadi, mau menanyakan kan pasti beda ya dari ITK kemudian ke Saga University itu. Kalau di awal-awal nih gimana sih caranya menyesuaikan diri lah gitu? Kurikulumnya di ITK seperti apa, kemudian langsung di Saga gitu. Mungkin bisa di-sharingkan di sini seperti apa sih gitu ya? Ya jadi Oke, silakan. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa kelas saya di sini kelas internasional. Jadi semuanya bahasa Inggris. Alhamdulillah tidak perlu belajar bahasa Jepang dari awal lagi untuk kelas. Terus alhamdulillahnya lagi juga dengan bekal yang sudah saya dapat di ITK, saya bisa mengikuti perkuliahan di sini dengan lancar lah bisa dibilang begitu. Alhamdulillah. Seperti beberapa kelas gitu, ilmunya masih nyambung dan saya pikir kurikulum yang ada di ITK itu sebenarnya bisa match gitu dengan kurikulum yang ada di luar negeri, bahkan yang ada di luar negeri. Untuk adaptasi sendiri, 3 bulan pertama itu mungkin masa-masa yang paling susah. Kangen keluarga. Terus juga karena waktu itu mahasiswa internasional kan berarti di sini minoritas gitu, jadi kelas bisa cuma berlima, bertiga begitu. Bahkan saya ada kelas yang cuma sendirian, jadi seperti les privat gitu maksudnya. Jadi ya, adaptasinya, untungnya di sini juga ada mahasiswa Indonesia yang lain, jadi mereka yang biasa membantu. Kalau penelitiannya masih sesuai aja ya, maksudnya dulu di TK gimana, kemudian dibawa ke Saga, apakah masih nyambung aja gitu? Ya, jadi kan alat-alat labnya pasti beda. Dulu kan tugasnya tentang elektrokimia, khususnya korosi, pengendalian korosi. Kemudian di sini saya sekarang topiknya mengenai sensor.
berbeda tapi masih dalam lingkup elektrokimia, bioelektrokimia. Jadi terus juga untuk alatnya, karena saya di Jepang, alhamdulillah alat sangat amat lengkap. Aman ya? Ya, dan juga banyak yang otomatis, jadi tinggal ditunggu selesai gitu, ambil data. Oke. Ini nih tadi kan tentang korosi, nggak apa-apa ya? Saya bahas dikit mungkin dari ini yang lagi menyaksikan tayangan ini ya. Kok dari tadi korosi, misal orang awam mungkin taunya korosi itu ini ya kayak berkarat gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Benar. Bahasa awamnya ya. Bahasa awamnya kan. Jadi Bertagar bahasa awamnya. bertagar. Oke. Ya jadi misal sendok gitu kan, kita tahu sendok dari aluminium. Nah tapi aluminium itu juga seperti yang bilang Pak Moko, tidak serta-merta cuma aluminium. Jadi aluminium itu harus lapisan gitu, biar dia tidak teroksidasi. Oksidasi itu artinya dia kontak dengan air, kontak dengan oksigen, yang menimbulkan si karat itu. Nah karat itu kan toksik gitu buat tubuh, makanya itu lapisan pelindung. Nah korosi ini, jadi yang selama saya belajar di teknik material metalurgi itu ya, gimana sih cara mempertahankan si lapisan pelindung ini. Terus juga gimana sih cara menghitung laju korosinya misalnya. Seperti di tadi oil and gas itu. Soalnya material itu di alam pas maksudnya senyawa itu di alam pasti berikatan gitu. Tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi korosi itu tidak terelakkan sebenarnya. Jadi tugas lulusan teknik material metalurgi itu ya bagaimana kita memperlambat sebenarnya. Oke. Jadi orang awam nih nggak salah ya kalau sebenarnya korosi itu karatan gitu atau ya itu tadi lah ada karat gitu yang ditimbulkan gitu ya. Oke. Kayaknya ini cukup ya. Tadi saya mau nanya sih, berarti udah menikmati salju gitu ya di sana ya? Alhamdulillah, walaupun saljunya karena di sini di bagian selatan, di Pulau Kyushu, jadi masih lumayan lah ya, daripada kan nggak pernah melihat salju sama sekali secara langsung gitu. Oke, terima kasih saya Maya. Coba ini sekarang sharing dari mahasiswa nih. Gimana nih Sidik nih? Gimana kabarmu ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Kemarin habis mengerjakan tugas akhir di luar Balikpapan ya? Ya benar, di perusahaan PT Komatsu Indonesia. Bisa ini kah? Ini aja dulu deh. Kenapa sih biar sama ya? Tadi kan yang alumni sudah menjelaskan kenapa memilih TMM gitu. Kalau dari Sidik nih, kan sudah beda generasi. Kenapa kemarin kok memilih TMM gitu? Ya, mengutip sedikit ya dari perkataan Mbak Saima Rinda tadi. Jadi 3 tahun lalu ya, Mbak Rinda itu kan angkatan 2013 tuh. Di tahun 2013 itu Mbak Rinda istilahnya masih tahunya tuh dari brosur ITK kayak gitu. Karena masih posisinya ITK masih benar-benar baru kan. Kalau di istilahnya di angkatan saya itu udah sangat berkembang ITK itu. Dalam tempo waktu 3 tahun itu saja sudah ada yang namanya kegiatan spirit itu kemarin. Jadi spirit itu kegiatan dari ITK untuk memperkenalkan ITK itu sendiri, mau dari prodinya ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di ITK kayak gitu. Kebetulan kemarin kan saya alumni dari SMA Negeri 3 Samarinda. Mungkin teman-teman anak-anak SMA yang ada nonton, saya alumni di situ SMA Negeri 3 Samarinda. Itu jadi kebetulan ada kakak-kakak 2015 itu datang ke kampus saya, ke sekolah saya dulu di SMA Negeri 3 itu dalam kegiatan spirit. Jadi di spirit itu benar-benar yang namanya memperkenalkan setiap prodi yang ada di Institut Teknologi Kalimantan kayak gitu. Nah, kebetulan kemarin itu saya pas bagian teknik material metalurgi itu saya ya sama kayak Mbak Rinda itu kayak terasa asing gitu karena kan bukan kayak prodi-prodi lain yang memang sudah cukup familiar lah kita dengar kan. Baru saya perhatikan presentasi dari kakak-kakak itu teknik material metalurgi gitu kan. Saya dengarkan ilmunya tentang ngapain aja, nanti prospek kerjanya bagaimana. Nah, di situ
hati kecil saya berkata gitu. Akibat dari presentasinya itu saya ngerasa kok kayak menarik gitu. Terus juga kan kebetulan juga saya suka dengan kimia kan. Jadi baru disampaikan juga kalau tidak jauh-jauh dari ilmu kimia gitu. Ya sudah, setelah mendengar spirit tadi, terus juga mendengarkan bahwa dipresentasikan kampus ITK ini fasilitasnya lengkap, baru nanti kampus ITK ini bakal jadi kampus terbesar di Indonesia rencananya tadi ya. Sekitar 300 hektar gitu. Jadi kayak semakin memacu semangat lah kalau ingin kuliah di ITK kayak gitu. Ya sudah, setelah presentasi tersebut, jadi saya langsung mencari tahu, benar-benar mencari tahu teknik material metalurgi gitu. Mungkin di zaman bahasa Aima tadi belum sampai 10 teknik metalurginya, di zamannya saya itu sudah sekitar 13 kalau tidak salah teknik material metalurgi, dan itu kan masih tergolong sedikit gitu teknik metalurgi di Indonesia kayak gitu. Dan saya berpikir ketika jurusan tersebut sedikit dia ada di Indonesia kan, berarti kan memang benar-benar ilmu yang dipelajari itu memang tidak sembarang ilmu seperti itu. Oke. Nah, akhirnya kesannya gimana? Bagus nggak? Setelah ketika saya masuk itu benar-benar yang ya luar biasa lah pengalaman yang saya dapatkan gitu selama berkuliah di ITK. Mulai dari bertemu teman-teman baru, dari walaupun istilahnya kampus baru dan berada di Kalimantan, tapi kan ITK ini bisa dibilang satu-satunya institut teknologi negeri gitu di Kalimantan gitu kan. Jadi tidak jarang gitu, maksudnya banyak teman-teman saya itu yang dari Pulau Jawa, dari Pulau Sulawesi, dari Sumatera, dari NTB itu masuk ke ITK kayak gitu. Jadi itu salah satu hal yang berkesan, bertemu dengan teman-teman yang benar-benar jauh gitu dari pulau saya kayak gitu. Sangat berkesan. Baru dengan ilmu yang dipelajari juga seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Moko dan Mbak Rinda tadi, ilmu-ilmu yang dipelajari itu bisa dibilang hal-hal yang kecil tapi mendetail kayak gitu. Kayak yang digambarkan oleh tadi Pak Moko, itu misalnya kayak masalah kaleng bungkus makanan, kenapa dia itu bisa dijadikan pembungkus makanan, baru kenapa ada mobil yang mahal, ada mobil yang murah, itu kita pelajari semuanya, mulai dari sifatnya, kenapa dia bisa murah, kenapa dia bisa tahan benturan, dan lain sebagainya. Itu benar-benar dipelajari gitu. Oke. Kemarin kan tugas akhirnya di luar nih ya. Ya. Itu gimana kemarin? Ya, jadi awal sedikit cerita nih, mundur di sedikit ya Bu ya. Dari sebelum saya ngertiin tugas akhir itu, awalnya ada yang namanya studi ekskursi Bu. Nah, jadi angkatan 2016 itu melaksanakan studi ekskursi dulu itu di beberapa perusahaan gitu. Jadi ada kemarin itu sempat ke PT, kunjungan perusahaan itu ke PT Badak, ke PT Pupuk Kaltim, baru juga ke KPC, baru juga pernah kuliah lapangan ke PT Remanufacturing, sama PT Mandiri Jaya itu. Nah, jadi setelah beberapa kali kunjungan lapangan tersebut, saya ngerasa saya tertarik gitu dalam dunia industri alat berat. Salah satunya itu PT Komatsu Remanufacturing. Nah, dari situ saya sudah memutuskan jalurnya saya itu, minat saya itu di industri alat berat. Makanya setelah itu saya kerja prakteknya itu melamarnya di PT Komatsu Indonesia sendiri kayak gitu. Terus kenapa bisa balik lagi gitu pengerjaan TA saya di sana, karena memang ini sih, saya mengerjakan apa yang istilahnya itu melanjutkan apa yang telah saya kerjakan di kerja praktek kemarin Bu. Nah, jadi kebetulan juga saya mengerjakan apa yang saya teliti di sana itu memang tujuannya untuk cost reduction ya, pengurangan biaya produksi dari perusahaan tersebut, sehingga PT Komatsu Indonesia sendiri pun tidak perlu berpikir panjang untuk menerima saya lagi untuk mengerjakan tugas akhir di sana seperti itu. Oke, bagus ya. Berarti gini ya, kalau di ITK ini memang ada studi ekskursi gitu, dan salah satunya tadi yang telah dilakukan oleh TMM dan akhirnya juga memberikan dampak yang positif gitu kan. Mahasiswa bisa mengerjakan tugas akhir di sana, misalkan difasilitasi gitu ya sama perusahaan. Kemudian ini, Sidik aktif nggak? Termasuk mahasiswa aktif nggak? Alhamdulillah aktif sih Bu, bisa dibilang aktif dalam
kegiatan organisasi ya, Organisasi, khusus benar. saya khusus organisasi. Jadi bisa dibilang dari awal berkuliah itu saya sudah bergelut di dunia organisasi, mulai dari setelah maba itu juga saya sudah mulai masuk staf magang di Hima TMM ITK. Baru saya juga jadi staf di salah satu UKM Teknik Mata Metalurgi kemarin itu, UKM Matrix. Nah, di situ berkaitan dengan riset dan teknologi, berkaitan dengan ilmu metalurgi. Terus selanjutnya juga saya lanjut lagi di himpunan. Saya menjadi staf pengembangan sumber daya mahasiswa di Hima TMM ITK, dan alhamdulillahnya tahun lalu 2019 itu saya dipercayakan oleh teman-teman untuk menjadi seorang wakil ketua himpunan, Bu. Oke. Terus bisa dikasih gambaran nih prestasi dari ini kan Sidik kan mewakili, kalaupun bisa, andai kan bisa ya, mungkin teman-teman ini juga dari TMM banyak yang menyaksikan juga, banyak yang pengen ikut ngobrol di sini gitu kan. Namun ini diwakili oleh Sidik, mungkin bisa disampaikan Sidik gimana prestasinya? Mungkin ini sih, Bu, dalam pengerjaan tugas akhir ini aja ya. Dalam pengerjaan tugas akhir ini aja bisa dibilang sebuah prestasi bahwa teman-teman saya angkatan 2016 itu banyak yang bisa mengerjakan tugas akhir itu di perusahaan di luar Kalimantan terkhususnya. Untuk misalnya ada yang ke PT Dirgantara Indonesia, itu perusahaan pesawat terbang. Baru dulu ada juga yang pernah kerja praktik di PT Inalum, industri aluminium, kayak gitu. Baru ada yang pernah kerja praktek juga kemarin dan melanjutkan tugas akhir juga di PT UTR, Universal Tekno Reksa-Jaya, kayak gitu. Nah, itu salah satu bukti gitu, Bu, bahwa teknik material metalurgi ini memang sebuah program studi yang memang dibutuhkan oleh banyak perusahaan manufaktur, kayak gitu. Terus juga untuk di tahun 2020 ini aja, sedikit cerita, jadi ada beberapa teman-teman yang di tahun 2020 ini aja sudah mendapatkan prestasi kayak gitu, Bu. Ada kayak misalnya adik tingkat saya, ada Muhammad Arun, angkatan 2018, dan Rosiana itu angkatan 2017. Dia itu perwakilan Jambore Pemuda Daerah, Bu, tingkat Provinsi Kaltim, kayak gitu. Terus ada juga angkatan 2017, Nur Hidayatul Rozikin, dia itu 10 besar lomba esai, baru juara 3 Mawapres Institut Teknologi Kalimantan, mahasiswa berprestasi, baru juara 1 karya tulis, kayak gitu. Dan tidak luput juga ada juga adik tingkat saya juga yang bernama Rizky Akbar dan Nurnada, itu mereka berdua itu penerima beasiswa Pertamina, Bu, dalam program Sobat Bumi, kayak gitu. Jadi memang mahasiswa teknik material dan metalurgi ini bisa dikatakan ya berprestasi lah gitu. Lumayan banyak juga ya prestasinya. Terus ini ada, terima kasih ya Sidik ya. Ada satu pertanyaan masuk nih, mungkin bisa dijawab Pak Jatmoko ya. Ini dari gimana? Jurusan SMK apa saja yang diterima di TMM? Gini, pada dasarnya kan begini, kalau saya tidak mau mengecilkan hati adik-adik dari SMK, gini. Institut Teknologi Kalimantan ini kan backgroundnya teknik ya. Jadi kita mengacunya banyak yang minimal kalau SMA itu berarti paling banyak di IPA, karena pelajaran di IPA-nya lebih banyak, fisika, kimia, segala macam gitu. Ya, tapi kalau untuk SMK berarti ya paling mendekati ya keteknikannya yang paling memungkinkan. Jadi itu yang bisa saya jawab untuk di lingkupnya SMK ya, karena mengacunya lagi adalah Institut Teknologi adalah di konsentrasinya di teknik, berarti SMK-nya adalah kualifikasinya dari latar belakang teknik juga, seperti itu. Ini sudah, kayaknya udah cukup ya waktu. Jadi asik banget ya ngobrol sore ini ya. Iya. Udah terasa sudah 1 jam, Bu. Iya. Kalau misal waktunya bisa nambah itu mungkin ya nggak apa-apa ya. Tapi tetap kita harus mengikuti aturan ya. Mungkin bisa saya berikan sedikit ringkasan ya dari obrolan sore ini gitu kan terkait dengan prodi TMM. Jadi yang ada anggapan bahwa TMM ini nanti jadi
kayak jualan material itu salah gitu ya. Salah. Kan di sini lebih apa ya, yang lebih paham terkait dengan material apa sih yang lebih cocok. Misal tadi contohnya untuk perpipaan atau untuk bodi mobil, bodi pesawat gitu ya. Dan juga di sini terus tadi yang lebih seru nih, misal handphone nggak tahu-tahu, oh kok handphone saya kok bisa sampai melengkung lah. Ini sebenarnya dipelajari juga di teknik material dan metalurgi gitu kan. Iya. Sampai dengan korosi. Tadi kalau Mbak Saima bilang ada sendok kok sendoknya tiba-tiba karatan gitu. Nah itu juga akan dipelajari gitu kan di situ apa sih penyebabnya gitu. Jadi sebenarnya cukup luas gitu ya. Mungkin dari obrolan sore ini bisa membuka wawasan adik-adik semua nih, adik-adik SMA, calon mahasiswa yang mau mendaftar, dan mungkin nanti bisa juga menjadikan TMM jadi salah satu pilihannya ya di UTBK nanti. Kemudian ini mungkin ada pesan dan kesan ya dari Bapak Kaprodi nih, Pak Jatmoko, mungkin bisa disampaikan Pak sebelum saya tutup. Ya, pesan saya cuma satu ini, singkat, padat, jelas ya. Kami tunggu di TK dan kita berkembang bersama. Mungkin. Oke, nah ditunggu di ITK ya, nanti berkembang bersama supaya TMM maju, ITK maju gitu kan ya. Betul. Oke, ini mungkin cukup ya. Terima kasih banyak ini dari Pak Jatmoko, kemudian Mbak Saima ini yang jauh-jauh dari Jepang gitu kan, kemudian Mas Sidik gitu. Alhamdulillah tadi pemaparannya sudah luar biasa gitu ya, maksudnya semoga ini bisa membuka wawasan dari adik-adik calon mahasiswa gitu. Kemudian ini saya ada satu kalimat sih, ini tentang semangat biar kenapa kok kita harus sekolah terus gitu ya. Jadi kalau sekolah itu memang bukan satu-satunya jalan menuju sukses gitu kan ya. Tapi belajar atau sekolah itu bisa membuat jalan sukses kita itu jadi lebih mudah. Insya Allah gitu kan, tetap harus ada usaha. Betul. Amin. Dan amin gitu ya. Mungkin ini saya ingatkan sedikit terkait dengan jadwal UTBK Pak ya. Maaf tadi kelupaan gitu. Jadi kemarin kan adik-adik sudah mendapatkan akun LTMPT ya. Kemudian nanti jangan lupa pendaftaran UTBK itu tanggal 2 Juni sampai 20 Juni. Ini jangan sampai terlewat. Kalau terlewat nggak ada kesempatan lagi gitu kan. Kemudian pelaksanaannya mulai dari 5 Juli sampai 12 Juli 2020. Dan nanti akan diumumkan tanggal 25 Juli 2020. Oke, kita tutup dengan salam semangat ITK ya. Ya, siap Bu. Oke, nanti yang lain menjawab ya. Oke, Spekta.